Faiza untuk komite Ibu? Komite fisik ya, fisik tentang sekolah Iya, jadi semuanya berperan. Memang untuk modal manusia semuanya sangat berperan. Tinggal kita menerapkan dan menggali lagi lebih dalam. Kita punya modal manusia di Semanjak itu sangat luar biasa ternyata ketika kita gali dari mulai bapak kepala sekolahnya, sebagai pemimpinnya, selalu memotivasi kita tentang keterbukaan juga. Tentang kepada anak, bagaimana apresiasi beliau terhadap anak juga luar biasa. Lalu bapak ibu guru yang sudah punya aset ternyata dari mulai sudah profesionalnya, bahkan hampir semua ya Bu, hanya beberapa persen saja mungkin. Iya, semuanya profesional, berkualitas sesuai dengan mata pelajaran yang dipegangnya. Mudah-mudahan nanti yang belum bisa tertular. Untuk murid, iya, murid juga kita bisa menggalinya. Murid itu potensinya sangat luar biasa. Betul, dengan adanya P5 kita bisa melihat seperti apa bakat minat dari anak. Jangan melihat anak itu karena akademisnya rendah, tetapi lihat dari sisi mereka yang lain, ternyata mungkin memiliki bakat minat dari yang lain. Kita tinggal menggalinya, kita tinggal, kalau memang kekuatan kita pada non akademis ya kita gali saja gitu. Jangan sampai lah anak-anaknya tidak pintar terus saya mau bagaimana, saya bingung harus menguraikannya agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang berprestasi itu seperti apa. Kita yang menggali dari kemampuan anak-anak. Selanjutnya yaitu untuk modal yang kedua Bapak Ibu, kita melihat modal yang kedua fisik. Kalau fisik semuanya kelihatan. Apa saja Bapak Ibu? Fisik. Dari Mas Heri, dia kesini saja Mas, dari Mas Heri akan ke Poperi. Fisik Mas. Kalau dari saya di fisik itu untuk penunjang sarana prasarana. Kalau sarana prasarana itu bisa meliputi semua gedung dan fasilitas yang ada di sekolah. Ya, di situ ada beberapa kendala yang saya di sini menyampaikannya kendalanya saja Bu, karena kelebihan pasti Bapak Ibu guru sudah banyak mengetahui kelebihan kita seperti apa. Kalau kendalanya itu sebagian besar itu apa yang kita miliki dan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru masih banyak kekurangan, masih ada yang kurang lengkap, dan bisa jadi itu malah tidak ada. Semisal ada kegiatan misalkan kayak Pak Barok kemarin lomba, akhirnya fasilitas itu masih belum memenuhi untuk menunjang kegiatannya Pak Barok, akhirnya kegiatan itu jadi kurang maksimal. Ataupun ada pembelajaran Bapak Ibu guru, misalnya contoh itu LCD yang kita sering alami. LCD sebenarnya banyak karena sudah ada yang dipatenkan, akhirnya imbasnya di dua angkatan khususnya kelas 11 dan kelas 12 akhirnya terjadinya mobile dalam arti kita hanya tersedia beberapa yang harus dipakai, kurang lebih sekitar berarti 16 kelas 8 kali 8 ya, jadi 16 kelas yang tersedia di bawah 10. Akhirnya ada Bapak Ibu guru yang menggunakan metode pembelajaran menggunakan LCD harus bergiliran, dan bahkan ada yang sama tidak kebagian. Ya, kendalanya karena punten Bapak Ibu guru kadang meminjam di jam pertama dan ada jam terakhir, di jam tengah-tengah yang kosong itu tidak dikembalikan ke tempatnya. Akhirnya imbasnya Bapak Ibu guru yang lain untuk menggunakannya itu tidak bisa menggunakan LCD-nya. Itu hanya sebagian contoh kecil, padahal sebenarnya kendala-kendala itu banyak. Kalau fasilitas untuk penunjang siswa untuk masuk dalam pendidikan karakter itu banyak. Kita ada lab komputer, mungkin bisa dimaksimalkan itu pembelajaran di luar dari jam pembelajaran semestinya, misalkan kayak programnya dari OSIS itu ada kegiatan ekstra komputer. Untuk itu sangat bagus sekali. Yang lebih
sampai sekarang belum bisa terjamak itu mungkin evaluasi kita bersama itu lab bahasa Bu. Lab bahasa dari proses dari zamannya kemarin Bu Ade sudah dikondisikan sedemikian rupa dengan ratusan juta dikeluarkan dan penggunaannya itu masih di bawah 20%. Jadi itu menurut saya sendiri, catatan menurut saya. Jadi mungkin sebagai evaluasi sekolah bahwa nanti kedepannya kita sudah menyediakan fasilitas yang cukup bagus, terutama di lab bahasa itu bisa memaksimalkan itu. Mungkin bunyinya lab bahasa, tapi itu bisa diperuntukkan untuk apa saja, bisa untuk pembelajaran yang lain. Itu kan multifungsi. Jadi fasilitas yang ada di sini ya semoga nanti bisa dimaksimalkan karena nanti pemanfaatannya kedepannya juga anak khususnya tentang teknologi di era-era sekarang harus dituntut anak dan kita semuanya itu di teknologi itu harus lebih maju dan harus selalu meningkat setiap tahunnya. Terima kasih Mas Ferry. Berarti tadi yang saya tangkap yaitu ada ruang kelas dan juga ada lab bahasa yang sebenarnya merupakan aset yang berbentuk fisik yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya Bu Vita, ada fisik apalagi yang kita miliki? Kalau menurut saya itu ada perpustakaan, ada kantin juga, terus media pembelajaran terutama buku-buku. Kemudian ada ruang kelas itu. Ruang kelas. Ada tambahan Bu Yuda? Lapangan, tempat ibadah. Terus apalagi Bu? Sanggar, parkir, Lab IPA itu banyak peralatan. Iya, itu kita punya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan UKS. Mungkin dari awal dari jadi bisa kita data aset yang kita miliki mulai dari ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, apalagi tadi lab bahasa, laboratorium fisika, penyimpanan dokumen, ada ruang pramuka, BK, mau dibangun nanti pas lapangan. Iya, Pak, kalau misalkan kita sudah walaupun lapangan ini aula itu yang masih bisa memanfaatkan yang lain. Nanti aula ini ternyata bisa memanfaatkan lingkungan yang ada ya Bu. Walaupun kita tidak punya aula, tetapi ternyata ketika ada pertemuan apapun bisa kita manfaatkan kelas ya Bu ya. Jadi melihatnya bukan dari kekurangan, kita dari bagaimana kita bisa mengolah dari aset yang ada. Panggung kecil. Panggung kecil tempat ini kadang menjadi tempat juri ataupun anak-anak berapresiasi. Itu kan juga termasuk aset yang bisa kita gunakan walaupun kita tidak punya panggung, tapi ternyata bisa digunakan. Lapangan ini tidak hanya digunakan untuk lapangan olahraga apa misalnya hanya voli, tapi bisa basket, futsal, bisa digunakan juga sebagai panggung untuk anak-anak berapresiasi. Mungkin yang belum digunakan yang mana Bu? kamar mandi. Pemanfaatan penggunakannya sudah semuanya. Selanjutnya untuk aset yang ketiga yaitu apalagi Pak? Kantin. Bahkan tadi saya katakan parkiran pun bisa menjadi aset. Tadi Bapak Ibu guru ada yang memanfaatkannya. Saya pun memanfaatkan kantin dengan cara apa? Ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu kantin menggunakan bahasa Jawa. Tidak perlu keluar Bu. Kalau dengan Bapak Ibu guru saya malu. Boleh tidak dengan Bapak Ibu yang ada di kantin? Itu boleh sekali digunakan sebagai apa Bu? Ada pembelajaran ekonomi di kantin. Pak Barok dengan menggunakan bahasa Arabnya bisa saja digunakan.
Kuku mau bahasa Pokoknya Arab. bisa digunakan untuk aset kita. Mungkin ada lahan-lahan tadi yang antara ruang kelas 11 1 dan BK itu kan bisa digunakan juga ya, karena sudah ada Gazebo. ada gazebo, saung itu bisa digunakan untuk aset, mungkin pembelajaran bahasa Indonesia, puisi di situ, Merenung. merenung, membuat puisi. Ada pakar puisinya kok ternyata. Iya betul. Buelok itu pandai, buelok aja. Selanjutnya untuk fisik, apa namanya? Lingkungan. Lingkungan itu ada apa saja? Masyarakat. Lingkungan. Masyarakat Banyak, boleh. Ibu. Masyarakat Iya, sekitar di dulu. luar Masyarakat sekitar. dari sekolah. Apa coba? Masyarakat sekitar. Bapak Ibu pernah melakukan apa? Pembelajarannya hubungannya dengan lingkungan di luar sekolah. Lingkungan itu besaran, Pabrik gula. besar bisa. KUA pernah tidak Bapak? Itu kalau mau menikahkan. Iya, dengan agama. Untuk pembelajaran pernikahan ada pasar. Pusat itu sudah dimanfaatkan tidak Belum. Bapak Ya, lingkungan? nanti tahun depan orang Mungkin ini ya. Atau kita gali yuk Di satu-satu. sekitar sini kan kita kan sekolah mewah, berarti kan ada sawah yang ada kita bisa belajar ekosistem, gitu. Iya. Ada pondok, Puisi, Pak. Puisi. ada sungai, nanti kita bisa belajar fisika tentang Terus bibit, NHO. ya, dan air. Itu Pelajaran laporan hasil belajar agama karena observasi. lingkungan kita adalah religi, banyak pesantren, sehingga menemukan bibit rebana yang bagus. Ininya dihitung nggak data di nen? Berapa temukan? Wajah mungkin untuk ekonomi. Pasar. Bank BRI, Bank BCA, BRI, kemudian ada pengkajian bisa dijadikan sumber pelajaran. Kalau Bu ini PPKM. PPKN bisa mungkin memanfaatkan seperti apa kantor polisi. Iya betul. Untuk apa penegakan hukum ya. Terus mungkin apa lingkungan kan? Betul. Kecamatan Jatibarang ya. Iya. Lingkungan yang kecamatan bisa bicara mengenai administrasi, birokrasi di kecamatan atau kelurahan. Kadang saya pernah kasih tugas ke anak berkaitan dengan suruh wawancara sama perangkat desa mengenai tugas-tugas mereka dalam ini katanya dengan pemerintahan ya waktu kelas 10 kok saya masih ingat sana wawancara sama perangkat desa saya makan pupuk Kalau BK Bu, Kalau BK bisa di lingkungan puskesmas ya, kerjasama kalau ada anak yang sakit, kita tidak bisa nangani bisa lewat diantar ke puskesmas. Ada kecamatan juga kita bisa berkoordinasi kalau ada program sekolah atau minta bantuan yang itu kemarin apa ya KTP ada juga kita di sini ya Bu untuk penerangannya. Kolam renang. Iya, untuk satu mungkin yang kita luput ya dengan adanya pernah tidak untuk berhubungan dengan universitas yang ada di sini. Kebetulan kita kan juga ada bapak dosennya. Sudah ada hubungan tidak? ada yang PPL juga Tentang apa? PPL ya Pembelajaran apa Bapak Ibu dengan universitas? banyak yang ke Itu sosial pramuka Pak. sementara. Pramuka tapi di kemarin rencana kerjasama bersama Pemuda. Ya. Terus pramuka bekerja sama dengan siapa lagi? Warang, Warja. luar biasa. Yang TNI masuk ke sini? TNI Kepolisian pendidikan. itu yang blok Mas Ibra itu. Emang di blok ya? Pak Wahyu mungkin yang ada hubungannya dengan emang blok ini TNI ini. Itu mah bela negara sih yang itu ya. Itu aset kita Bapak Ibu. Ternyata yang namanya aset itu bukan hanya yang ada di dalam lingkungan sekolah. Tadi ternyata Bapak Ibu sudah mengungkapkan sendiri banyak sekali aset yang bisa kita manfaatkan. Bahasa Indonesia mungkin Kalau bahasa Indonesia banyak Bu, misalkan di asli banyak Pak teman. Misalkan pelajaran puisi, contoh Sawah. pelajaran puisi kan itu
bisa diambil dari mana saja ya Bu, Kantinnya temanya. bisa. Terus kalau pelajaran LHO, laporan hasil observasi, kita bisa mengobservasi hewan, tumbuhan yang di sekitar kita. Karena Kucing, kita ya tahu banyak ya, kucing. Pak, ya. Terus ada drama juga, itu bisa memanfaatkan GP itu kan GP mana? Apa sih itu Bu? Apa sih? Besaran pekolan. Kayak kampus maaf. Jadi itu buku apa maksudnya bisa memanfaatkan kayak objek wisata PG ya Bu ya, itu bisa untuk setting tempat drama atau ya banyak. Kalau dari bahasanya paling itu, terus karya ilmiah juga kan bisa dari PG. GP. PG maaf Ada apa kebalik. dengan PG? Enggak pas resmian GP ya Bu. Ketika di jalan apa namanya masjid KUA ataupun pondok pesantren itu kira-kira penerapannya itu adalah beberapa aset lingkungan kita yang bisa sebagai sumber belajar. Karena kita ranahnya adalah ranah pendidikan, aset lingkungan itu adalah menjadi salah satu sumber belajar yang bisa kita maksimalkan. Makanya kalau kita mau mengakomodir semuanya, kemudian kita melaksanakan sesuai dengan bidang masing-masing, itu sebenarnya aset lingkungan ini adalah hal yang baik gitu, hal yang baik yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kemampuan belajar, dan siswa akan praktek langsung, tahu langsung, oh begini loh caranya meningkatkan orang, oh begini loh caranya kita mengurus surat menyurat yang penting. Itu mungkin sebagai sumber belajar karena kita adalah transportasi. Tidak masalah Bapak Ibu, kalau misalkan memang yang penting kitanya bisa membimbingnya, bisa apa namanya, ikut memantau anak-anak ketika belajar di luar untuk memanfaatkan aset yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk aset politik, Pak Samsu monggo yang berhubungan dengan politik. Aset modal politik. Maksud dari politik di sini itu bukan dalam artian yang secara letterlek PDI, PKB bukan seperti itu, tapi ada jaringan kerjasama antara instansi atau dinas terkait, itu maksudnya seperti itu. Jadi lebih ke arah situ, bukan kepada politik praktis partai, bukan. Kaitannya dengan kebijakan atau regulasi, misalnya kalau kita SMA itu kan jenjangnya adalah dinas provinsi, berarti instansi terkait dengan kebijakan ya Sabin 11, PKB, PKN, kemudian dinas provinsi Jawa Tengah. Nah ini selaku organisasi induk dan juga sekaligus pemangku kebijakan. Kemudian kalau level di kecamatan dan lingkungan sekolah ini ya kantor kecamatan. Suatu saat kita butuh bekerjasama dengan kecamatan, seperti misalnya nanti kalau RI SMA ditugasi untuk menjadi petugas dan seterusnya. Kemudian ada polsek, ada Koramil, KUA juga mestinya bisa masuk sini suatu saat. Mas, masuk sini. Perlu Pak. Yang terkecil secara politik adalah desa. Desa mau tidak mau, karena kita misalnya masuk wilayah Karanglo, suatu saat ada hubungannya dengan desa. PPDB itu sangat terkait dengan desa. Minta izin di desa, dan kecamatan PPDB minta izin zonasi bahwa kecamatan ini, desa ini masuk zonasi SMA Jatibarang. Bukti otentiknya ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pak Camat dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan aset modal kaitannya dengan politik yang lebih cenderung kepada kebijakan. Saya kira itu. Mungkin yang lain ada lagi selain itu. Yang lainnya untuk aset politik, Pembelajaran berdemokrasi. Sebenarnya mungkin itu kepanjangan dari mata pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Biasanya anak kan butuh
untuk contoh konkret nih pembelajaran demokrasi itu seperti apa. Kemarin kita sudah didatangi dari Kesbang. Mereka kemudian mensosialisasikan tentang demokrasi yang kebetulan kemarin itu pas kita mendekati pemilu terutama untuk kelas 12. Kemudian pembelajaran demokrasi yang lain yang ada kaitannya dengan politik mungkin guru mapel terkait itu bisa mengenalkan. Termasuk diantaranya adalah kita sudah melaksanakan pilpres. Itu adalah bentuk-bentuk demokrasi yang pembelajarannya mungkin bisa bekerja sama dengan model-model politik yang ada di Indonesia. Betul, dengan adanya tidak hanya bayangan saja, kemarin saja ketika ada P5 yang ada hubungannya dengan demokrasi itu saya sangat antusias sekali untuk masuk ke dalam kelas tersebut agar anak-anak itu seperti tahu betul seperti apa prosesnya. Apalagi tadi kedatangan kamu yang bisa mensosialisasikan tentang anak-anak yang sudah harus memilih, diberi pengertian bahwa sudah waktunya memilih dan pilihannya yang mereka inginkan seperti apa juga sudah diberikan pengetahuannya. Memang Bapak Ibu, jadi memang bukan hanya masalah politik tadi yang sudah praktis seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Samsud dan Bu Yuda, tetapi lebih kepada hubungannya dengan itu tadi Sabdin ya Bu, erat kaitannya dengan masalah perizinan dan sebagainya. Oke, untuk penerapannya sudah dijelaskan oleh Pak Samsul tadi. Boleh? Yang bisa mempengaruhi kebijakan, tidak baru misalkan komite juga bisa menjadi pengambil kebijakan. Misalkan kita sekolah anak-anak yang punya program tentang wisata, ini yang bisa mempengaruhi adalah komite. Jadi mempengaruhi orang tua yang lain. Kalau kebijakan mempengaruhi kebijakan politik yang positif. Ya itu tadi Bu, di awal saya ya Bu, kalau misalkan ada paguyuban wali murid, kita akan melangkah itu sebenarnya enak, tidak takut dengan adanya kesalahan terus di BAP dan sebagainya. Tapi kalau datang dari beliaunya sendiri, adanya paguyuban dan komite yang berbicara, itu sebenarnya sekolah melangkahnya juga enak. Tetapi karena kita kan belum ada ya Bu, tentang paguyuban dan komite itu tadi, kalau pelan-pelan mungkin kalau komunitas sudah kita buat, nanti mungkin paguyubannya akan dibuat. Jadi kalau ada kegiatan apapun kita melangkahnya dengan mudah karena ide-idenya dari orang tua sendiri. Oke, terima kasih Bu Ade untuk masukannya. Jadi semakin bertambah tentang politik itu seperti apa, bukan hanya secara praktis, tapi ternyata kita tidak bisa lepas dari Cardin yang memang mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada juga dengan provinsi, yang memang kita sudah tidak lagi ke kabupaten tapi kita sudah ke provinsi. Selanjutnya untuk aset sosial. Sosial itu seperti apa? Aset sosial itu seperti apa? Hubungan masyarakat itu maksudnya. Hubungan masyarakat. Misalkan pengajian. Pak Satu, aset sosial itu. Aset sosial itu ya hubungan sosial kemanusiaan. Kalau guru yang misalnya NGB kan itu kita bertemu bersosialisasi, tukar pengalaman, tukar pengetahuan. Kalau yang lainnya misalnya kalau di level kepala sekolah ada MKKS, kemudian organisasi profesi yang sering kita ikuti misalnya PGRI. Nah, paguyuban kalau di SD itu ada paguyuban orang tua, kalau di SMA memang nggak ada. Sebenarnya itu sangat penting. Ya itu Dharma Wanita. Langsung menyanyi Bu Hendy. Komite sekolah itu contoh modal aset yang kaitannya dengan modal sosial.
Dengan adanya MGMP yang muter, kita saling mengenal, bersosialisasi, saling berbagi praktik baik, itu merupakan aset bertukar. Mungkin ada salah satu pembelajaran dari kita yang mungkin tidak tahu, akhirnya dengan adanya MGMP saling bercerita, apalagi komunitasnya sekarang sudah jalan nih Bapak Ibu di masing-masing MGMP. Iya, saling berbagi praktik baiknya sudah berjalan dengan baik. Untuk PGRI sebagai naungan kita juga adanya kadang kita kumpul di PGRI walaupun mungkin tidak aktif, atau kegiatan-kegiatannya juga hanya sekedar ketika perayaan saja, yaitu juga termasuk aset. Selanjutnya untuk paguyuban, mungkin ini PR kita semua, barangkali nanti bisa diungkapkan, bisa dibentuk adanya paguyuban wali murid. Selanjutnya untuk aset agama dan budaya. Tempat ibadah, pondok pesantren, terus adat istiadat kita, adanya PG manten teguh, terus Petikan. healing metikan, apalagi Ibu budaya seninya, ya itu bisa dibahas batik, apa Bu? Untuk perayaan agama Islam yang bisa. Itu sebenarnya untuk membentuk karakter bagus sekali Bapak Ibu. Nah, kemarin saja untuk seni budaya, untuk Bu Indra memasukkan seni berbus, harus ada berbusnya agar anak-anak itu semakin tahu berbus itu seperti apa. Jadi unsur budaya itu memang sangat bagus sekali untuk membentuk karakter anak jadi tahu. Tadinya kan tahunya hanya sate blengong. Ya, yang di kelas saya itu tahunya sate blengong, itu khas dari Brebes, tapi ternyata bukan sate blengong tapi sate apa? Glebet, kupat glebet. Nah, itu jadi anak memang tahu tentang budaya itu ada di iya, khas Brebes adalah kalau sate blengong mungkin lebih ke Tegal. Yang ngerti pinter. Cirebon apa? Empal gentong. Kenalkan Bapak Ibu budaya yang ada, walaupun bukan bahasa Jawa, tapi mengenalkan. Kemarin saja Prakasa perubahan dari saya pengennya hari Kamis Bapak Wahyu bisa ditampung, saya pengennya masih tetap hari Kamis itu bisa berbahasa Jawa, minimal hanya menyapanya saja. Kalau bukan sakit pasang supripun itu budaya dalam pembelajaran atau komunikasi saja jadi pembelajarannya. Di luar. Itu harus ramah, ngomong atau orang biasa. Izin Pak Wahyu, kemarin saya ditanya tentang refleksi dari pembelajaran saya, observasinya, misalnya untuk mengenalkan budayanya, bahasa urbanya sudah sejauh apa. Iya, kalau Ketok Palu hari Kamis menggunakan bahasa Jawa, oke. Ayo silakan. Pripun nanti belajar bareng-bareng opening siang murid-murid sedaya. Jadi itu buat sapaan awal gitu ya, sapaan awal. Target. Jangan ditarget bisa nanti Sapaan awal di sugeng enji buat tapi lebih ke komunikasi, bukan di dalam KBM ya Bu. Nanti fisika bingung. Biologi bingung. Sebenarnya perkembangbiakan nanti malah Winana bimbingan konseling apa Jawa. Piye kabar? Pripun kabar? Kita masih bisa. Iya, jadi kayak mas kan lu. Untuk aset yang terakhir yaitu finansial. Banyak. Oke Bu Hedi. Satu SPPD.
Sebenarnya waktu itu ini sampai selesai. Sampai selesai. Finansial. Finansial ada. Pertama, Kopi. Ada bos. Soalnya ini tadi 70, itu kan cuma ada 35 di bensinnya. Jadi Bu Meja cerdas aja, Bu, atas bawah, jadi kan ini 70. Jadi sesuai dengan plafon. Untuk finansial. PO bos. Bos. Dong, tuku eceran ora oli. Tuku eceran ora oli. Finansial mungkin kalau Eceran. untuk sekolah nih bisa sewu, kalau mau naik ini berarti Eceran. kalau finansial Apa ya? dari Bensin. dalam Boleh. sumber. Enggak boleh. Keuangan Iya. dana keuangan. Nah, untuk sumber dana keuangan sepemahaman saya meningkatkan untuk UMKM. saat ini itu berasal dari dua sumber, apalagi sekarang sekolah gratis ya, yaitu cuma dari BOS dan BOP. Itu untuk aset finansial di sekolah, jadi sekolah wilayah finansial itu berasal dari dana BOS dan BOP. Kalau sebelumnya sih mungkin ada dipelihara ya dari komite ya. Nah, jadi mungkin itu asetnya, mungkin nanti dengan masing-masing finansial BOS peruntukannya sesuai dengan penerapannya, untuk ada aturannya sendiri. Kemudian untuk BOP juga penerapannya misal hanya khusus untuk misal prioritas tertentu, diantaranya untuk penggajian GTP, untuk transportasi ya. Karena ada yang antara BOS dan BOP ada yang penerapannya misal hanya ini untuk di BOS saja, ini di BOP, jadi tidak boleh ada double anggaran di masing-masing sumber finansial tersebut. Jadi secara garis besar intinya finansial sumber untuk kegiatan berbagai macam, mungkin tadi deposit mau di sekolah disumber pada dua itu, yaitu dari BOS dan BOP. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Eni. Ada pertanyaan ketika saya diskusi di Rukol itu ditanyakan, Bu Septi, kalau kami itu menggunakannya adalah ada tabungan dari siswa yang kami gunakan ketika BOS dan BOP belum cair. Itu gimana Bu? Pak? Tergantung kebijakan Kalau sekolah tidak ya. cair dan menggunakan tabungan yang memang dari siswa, menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, pinjam ya sifatnya ya. Pinjaman. Membackup dulu gitu. Ya selama ini seperti itu Bu Siti. Pasti Kalau selama ini kan paling operasi. Operasi. Selama ini kan gitu Sumber ya. keuangan itu tidak hanya pos BOP, koperasi ya. Operasi. Ya. Bentuknya pinjaman. Jadi kalau cair Mengembalikan. dikembalikan. Tidak berkurang ya. Atau ada Cuma itu dana berarti sumber secara resmi lah dari negara itu cuma dua gitu ya. Cuma secara apa namanya? Secara internal kita punya misal kayak kekayaan operasi luar biasa. atau punya cadangan modal Bu. Kalau misalkan BOS dan BOP tidak cair. Enggak ada. Endapan ya. Nah itu makanya biar barangkali di sini kan ada pembina juga, ada pembina dari ekstra. Jadi kalau misalkan BOS dan BOP belum cair, itu tadi kan karena memang tidak memiliki cadangan modal, karena memang dari itu mungkin hanya sifatnya adalah sifatnya pinjaman. pinjaman. Urusannya bendara nanti mulai utang. Makanya saya itu ahli mencari utang. Karena demi untuk kesejahteraan bersama, Kesejahteraan kita itu kesejahteraan umat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata kita sudah tahu yang namanya aset itu luar biasa, tidak hanya di lingkungan sekolah kita yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, untuk membuat pembelajaran yang lebih bermutu. Dari 7 aset itu menurut Bapak Ibu, aset mana yang kira-kira yang paling menonjol? kan dari negara. Yang pertama aset finansial. finansial. Yang kedua Oh, adalah maksudnya aset tiga dari tak sumber daya Manusia. Di situ aja. Dua itu aja Pak. Pertama finansial, dua manusia. Apapun, iya selengkap apapun perasaan ada ya. Kalau tidak tanpa adanya modal manusia yang memang berkompeten, itu tidak akan Tidak ada yang menggunakan. Tidak ada yang menggunakan
Kemarin saja saya itu seperti di colek sama Bu Ade, itu kan saya sudah, betul kata Mas Ferry, itu kan sudah saya buatkan lab bahasa Bu Seti, tidak hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Bahasa Jawa. monggo Bu Seti kalau boleh bahasa Jawa pun boleh ke sana. Iya Bu, nanti kalau misalkan ada menyimaknya, itulah bisa digunakan. Itu juga tamparan untuk kita bahwa ayo kita gunakan aset yang ada, jangan menggorek kekurangan yang ada, tetapi kita manfaatkan sekecil apapun aset yang ada di dalam sekolah kita. Mudah-mudahan bismillah kita dengan kapal yang namanya Semanja saling mengingatkan, saling mengisi tentang bukan mencari kekurangan dari aset. Ini kan belum ada sarana prasarana, jadi saya tidak mau mengajarkan tentang AD inilah atau CP inilah, kita bisa menggunakan semua Hanya akhirnya tidak ada atau kita bisa saling berkolaborasi. Yang terpenting adalah kolaborasi. Mungkin dari salah satu tidak bisa menggali pengetahuan dari salah satu Bapak Ibu guru yang memiliki kemampuan bisa mendukung dari pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu, saya jadi tahu seperti apa aset. Ada banyak sekali masukan untuk saya bahwa yang namanya aset itu tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga ternyata banyak sekali aset yang ada di lingkungan untuk pembelajaran murid kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, sudah tahu aset-aset yang ada, berkolaborasi, intinya itu saling bekerja sama satu sama lain untuk membentuk anak-anak atau murid kita yang berkualitas. Terima kasih, itu saja Bapak Ibu tentang aset pembelajaran kita hari ini, diskusi kita. Terima kasih waktunya, terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi dari program kegiatan CGP Angkatan 9, yaitu dari Guru Satu SUD terkait dengan aset atau modal sekolah. Mudah-mudahan dengan diskusi kali ini kita menambah wawasan kita tentang aset itu apa, karena sementara ini yang ada di pikiran untuk kita yang namanya aset itu ya hubungannya mau duit duit, tanahnya apa, balongannya apa, karangannya apa, itu aset. Dan ternyata tadi ada 7 aset atau modal yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan sekolah. Saya kira itu sambil menunggu sesi yang terakhir, Saudara Empok belum datang, maka kita bahas piknik saja. Piknik